Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga para keluarga dan sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam jalan kebenaran sampai pada akhir hari kiamat. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana cara belajar dari Ramadan untuk kehidupan yang lebih baik, agar kedepannya insya Allah kelak kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan yang penuh dengan kerahmatan, penuh dengan ampunan, dan bulan penuh dengan keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka akan sangat rugi sekali jika kita tidak menjalankan amalan-amalan baik yang kita lakukan, yang insya Allah akan berguna di akhirat kelak. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita mengamalkan amalan-amalan baik atau perbuatan baik. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beribadah menghidupkan bulan suci Ramadan atas iman dan mengharap pahalanya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah berlalu. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus selalu taat beribadah kepadanya, agar kelak kita akan mendapatkan pahala-pahala dan keselamatan dalam dunia dan akhirat ini. Jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya dalam kehidupan ini ada banyak sekali sikap-sikap yang patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu bersikap sabar. Bersikap sabar bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Bawanya emosi buruk manusia tentunya akan sangat fatal bagi kita semua. Kadang Allah mengirimkan orang-orang yang mungkin membuat kita tersinggung atau kesal, dan situasi-situasi yang mungkin akan membawa dampak negatif bagi kita semua. Tetapi dari permasalahan tersebut masih ada dampak positif yang patut kita pahami dari situasi tersebut. Allah hanya ingin kita mengambil pelajaran dari permasalahan tersebut, agar kita tahu bagaimana cara menyelesaikan urusan-urusan tersebut, sehingga di kedepannya nanti saat kita menghadapi situasi yang sama, kita akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita akan dapat mengambil suatu tindakan mudah untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua yaitu rasa ikhlas. Saat kita beramal soleh atau mungkin bersedekah, tentunya harus dilandasi oleh rasa ikhlas. Mengapa demikian? Karena keikhlasan merupakan suatu tanda bahwa amal kita akan diterima olehnya. Sehingga jika kita tidak membawa rasa ikhlas dalam bersedekah, maka sesungguhnya itu akan sia-sia bagi kita, karena amal yang paling dimuliakan yaitu amal yang paling ikhlas. Yang ketiga ada bertakwa. Allah memerintahkan umat manusia untuk menjalankan perbuatan-perbuatan baik atau menjauhi larangannya. Maka begitu sangatlah wajar bagi kita umat manusia untuk menjalankan segala perintah-perintahnya, karena Allah memiliki sifat baik yaitu Al-Haq, yang artinya maha benar. Jadi apapun perintah atau larangan-larangan tersebut, karena sebaik-baiknya untuk kita umat manusia memahaminya. Dan yang harus kalian ketahui, Allah tidak akan pernah mencelakakan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, kecuali orang-orang
yang mungkin ingkar terhadapnya. Yang keempat, yaitu sikap rendah hati. Sikap angkuh dan sombong, sebetulnya itu yang membuat kita menjadi orang yang egois dan orang yang merasa benar. Padahal setiap manusia pasti memiliki suatu kekurangan, apapun itu, sekecil apapun. Maka setiap muslim dituntut untuk selalu memiliki sifat yang tidak sombong atau angkuh, yaitu sifat rendah hati. Karena sifat rendah tersebut merupakan suatu kunci keselamatan bagi dunia dan akhirat kita. Yang kelima, ada mencegah perilaku buruk. Mencegah perilaku buruk mungkin sangat sulit untuk kita menahannya, apalagi di bulan Ramadan yang penuh godaan ini. Bersikap buruk merupakan suatu tindakan yang tercela dan membawa kemalangan bagi kita. Saat kita berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin akan sia-sia bagi kita, hal pertama yang harus kita ingat yaitu kita harus bisa mengontrol diri dan emosi kita. Bulan puasa ini mungkin sulit bagi kita untuk menerima tantangan tersebut, karena sebagian orang mungkin masih ada yang kesulitan untuk mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Maka dari itu Islam akan selalu dituntut agar orang-orangnya selalu menjauhi sifat-sifat tersebut dan selalu beribadah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, ada menjaga lisan dan menjaga pikiran. Zaman sekarang mungkin masih banyak anak-anak yang mungkin keceplosan mengotori mulutnya. Padahal tujuan sebenarnya diciptakan manusia adalah untuk berlomba-lomba menuju jalan kebenaran dan beribadah kepadanya. Maka daripada itu, sebaiknya kita menjaga lisan dan omongan kita untuk hal-hal yang baik seperti bersolawat dan mengaji. Begitu pula pikiran. Jangan sesekali kalian memikirkan hal-hal negatif terhadap orang lain. Tapi saat kalian mendapatkan cobaan-cobaan tersebut, cobalah olah dan pahami apakah itu baik untuk kita dan mengapa demikian. Maka kesimpulannya, kita harus selalu berpikir hal-hal yang positif saja dan menyaring hal-hal yang buruk bagi kita. Nah, jadi itu dia materi-materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kita harus selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun, sehingga ketika kita masuki bulan suci Ramadan dan kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dari bulan mulia tersebut, maka kita akan membawa suatu kebiasaan baik yang lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, maka itu murni dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.